Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria yang berasal dari Banda Aceh, berlatar belakang sebagai seorang sarjana teknik pertambangan dari salah satu kampus ternama di Aceh. Dikarenakan kondisi ekonomi yang sangat kekurangan semasa kuliahnya, beliau sudah bekerja sebagai tentor di salah satu bimbel di kotanya. Tetapi karena tuntutan kebutuhan ekonomi, bekerja menjadi seorang tentor itu belumlah cukup. Hal inilah yang membuat beliau gigih mencari pekerjaan sampingan untuk menambah income. Di saat inilah beliau teringat dengan bisnis Tiens yang sempat dikenalkan oleh temannya di bangku SMA dulu. Melihat perubahan hidup temannya tersebut membuat beliau akhirnya bergabung dengan bisnis Tiens. Beliau resign menjadi tentor dan full time untuk serius menjalankan bisnis ini serta rajin menghadiri pertemuan. Dengan usaha dan kerja kerasnya, akhirnya beliau mendapatkan banyak reward dari bisnis Tiens. Beliau berhasil mendapatkan special cash reward dan perjalanan gratis ke 8 negara di 3 benua dan memiliki jaringan hampir di seluruh Aceh serta Malaysia, Singapura, dan Brunei. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Mari kita belajar dari Rahmat Effendi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya diberi kepercayaan oleh One Vision untuk mengisi sesi CPM online, ya, yaitu sesi pertama. Nah, tentunya niat saya hari ini malam ini bukan bermaksud untuk mengajari semua Bapak Ibu, tapi saya ingin hanya sekedar sharing saja. Nah, sebelumnya kita harus memperbanyak syukur Bapak Ibu. Kita harus bersyukur atas nikmat yang sudah kita dapat selama ini. Nah, termasuk malam ini mungkin ada beberapa dari tim-tim kawan-kawan semua di luar sana, mungkin ada yang tidak CP atau mereka CP tapi tidak bisa ikut untuk hadir untuk belajar pada CPM online kali ini. Nah, tapi Anda hadir di acara CPM dan bisa ikut belajar. Nah, Anda harus bersyukur. Nah, Anda juga harus bersyukur atas beberapa hal yang telah Anda dapatkan selama ini, baik itu dari segi finansial, dari segi agama, mungkin Anda meningkat rohani Anda, mungkin dari sisi keluarga, Anda punya banyak waktu, Anda harus bersyukur Bapak Ibu. Nah, mungkin dari teman-teman juga dulunya gugup, tidak berani ngomong, tidak berani tampil di depan, tapi setelah join ke bisnis TNC, Anda telah mendapatkan berbagai banyak perkembangan diri. Anda bisa bertumbuh, Anda bisa menjadi seorang guest speaker. Nah, ini juga harus Anda syukuri. Jadi di sini kita tidak hanya mengejar yang namanya uang Bapak Ibu, banyak yang harus kita syukuri. Anda juga harus bersyukur, yaitu Anda memiliki masih ada mentor-mentor yang masih peduli dengan Anda. Anda harus bersyukur beberapa mentor-mentor Anda mungkin ada yang sudah hilang atau mungkin sudah yang tidak fokus lagi dengan TNC. Nah, Anda masih punya mentor-mentor yang masih mau tetap di TNC untuk membimbing Anda, mensupport Anda. Anda harus bersyukur Bapak Ibu. Dan Anda juga harus bersyukur masih ada tim-tim yang sangat-sangat solid mungkin. Nah, Anda mempunyai tim-tim yang masih bergerak di lapangan, masih bisa sevisi dengan Anda harus bersyukur. Karena begitu banyak di luaran orang yang memang sudah banyak kehilangan tim, kehilangan upline. Nah, mereka hanya sendiri tapi juga tetap harus terus berjuang di usaha ini. Apalagi di era sekarang Bapak Ibu, di era pandemi ya tentunya, kita sudah 2 tahun melewati era pandemi ini. Nah, kita juga harus bersyukur. Artinya apa? Bisnis yang sedang kita jalani sekarang itu masih bertahan. Nah, begitu banyak ratusan bisnis di luaran sana yang mungkin dari efek pandemi sangat-sangat berefek Bapak Ibu ya. Sangat-sangat berefek, omset turun drastis, PHK karyawan, dan lain-lain. Setelah bersyukur, nah tentunya Anda sudah menjalankan usaha ini, mungkin ada yang 2 bulan, 3 bulan, atau mungkin udah ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun. Yang jelas Bapak Ibu, dari hal yang apa yang Anda lihat di depan layar kaca Anda, ini ada sebuah mobil balap tentunya ya, mobil balap, ada sebuah kata di bawah itu yaitu direction is more important than speed Bapak Ibu. Nah, artinya apa? Arah itu lebih penting daripada kecepatan. Di usaha ini, Anda mungkin selalu ingin menjadi yang tercepat Bapak Ibu, tapi bagaimana jika suatu saat nanti ketika Anda sudah mencapai di posisi yang cepat, tapi dalam kondisi Anda salah arah Bapak Ibu. Nah, ini yang sangat berbahaya di usaha network marketing. Nah, jangan sampai Anda sudah mencapai tujuan tapi salah arah, atau mungkin Anda mau ke Bandung tapi arahnya ke Surabaya. Nah, tentu tidak akan sampai ke Bandung. Nah, akhirnya apa? Anda sudah capek di jalan, Anda sudah membuang banyak energi, Anda membuang banyak tenaga, waktu, pikiran, akhirnya
Anda tidak sampai ke tujuan Anda. Nah, jadi kita benar-benar mulai lagi dari hal yang basic. Artinya apa? Anda perbaiki dulu, Anda perbenar dulu bagaimana dengan arah Anda, arah tujuan Anda di usaha ini. Tidak perlu terlalu cepat. Yang penting Anda memiliki arah yang tepat, Bapak Ibu. Nah, jadi direction is more important than speed, Bapak Ibu. Jangan terlalu tergiur dengan, wah ini cepat naik peringkat bintang 7 dalam waktu 2 bulan, atau bintang 8 dalam waktu 3 bulan, 4 bulan. Tapi arah yang dibangun adalah salah. Arah yang dibentuk salah dari awal. Dan ini sangat berbahaya buat perkembangan bisnis teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Tapi jangan juga Bapak Ibu menganggap bahwa orang yang perjalanan bisnisnya cepat itu salah arah. Jangan juga. Nah, Anda harus betul-betul mengetahui bagaimana dengan arah yang tepat dan kita bangun dengan sesuai dengan yang sistem One Vision. Oke, nah tentunya Bapak Ibu semua sudah banyak yang mengetahui bahwa di usaha ini arahnya adalah 773. Nah, di bisnis network marketing MLM TNC 773 adalah fondasi dasar utama kita. Nah, bagaimana dengan hal-hal yang di luaran sana yang dilakukan, ada teknis ini, teknis itu, sistem ini, sistem itu. Anda tidak perlu takut, Bapak Ibu. Anda tidak perlu uji coba, Anda tidak perlu mengetes hal-hal yang baru. Kita hanya perlu kembali ke hal-hal yang basic saja. Nah, artinya apa? Kita sudah berada di koridor yang tepat, yaitu One Vision. 773 ini sudah dites dan sudah dipraktekkan oleh semua leader-leader hebat di Indonesia. Dan ini adalah salah satu arah yang menurut saya sangat-sangat tepat, dan ini adalah arah yang tepat di usaha ini, yaitu Anda membangun bisnis TNC dengan konsep 773. Yang pertama ada 7 langkah, kemudian ada 7 kebiasaan, dan 3 prinsip dasar, Bapak Ibu. Dan di sini mungkin saya tidak akan membahas lebih detailnya, tapi saya ingin membahas mengenai bagaimana yang namanya dengan tindak lanjut, Bapak Ibu. Nah, ada 2 jenis, ada distributor, ada aktif atau konsumen, dan yang namanya pelanggan. Bapak Ibu semua harus bisa menindaklanjut setelah kita presentasi dan lain, kita harus tindak lanjut. Apakah dia mau menjadi distributor, ataukah dia hanya mendengar saja presentasi tapi tidak ada hasil yang dilakukan olehnya. Jadi paling kurang Bapak Ibu semua harus bisa memberikan finishing atau hasil kerja akhir dari Anda presentasi tadi. Nah, jangan lupa Anda pakai alat bantu. Nah, alat bantu yang mungkin sekarang sudah jarang-jarang dipakai adalah buku kesaksian produk, Bapak Ibu. Saya sangat menyarankan buat Bapak Ibu semua yang memang mungkin dari penjualan offline atau online-nya itu sudah kencang, Anda mainkan yang namanya dengan buku kesaksian produk. Nah, dan mungkin nanti Anda bisa konsultasi lagi ke apel Anda masing-masing mengenai 7 langkah ini. Kemudian ada 7 kebiasaan untuk sukses. Jadi untuk perkembangan bisnis yang sehat, lakukan 7 kebiasaan ini. Nah, mungkin Bapak Ibu semua juga sudah tahu, sudah sering dibahas, tapi pertanyaannya, apakah 7 kebiasaan ini sudah betul-betul Bapak Ibu lakukan? Apakah 7 kebiasaan ini sudah betul-betul dikerjakan di lapangan? Nah, yang nantinya akan mencerminkan bagaimana kondisi bisnis Bapak Ibu semua. Nah, jadi jangan beranggapan bahwa setelah kita melakukan 7 langkah, sudah melakukan 7 kebiasaan, merasa bahwa wah ini saya sudah melakukan semuanya, saya sudah mendengar arahan mentor-mentor semua, tapi kenapa saya belum berhasil usaha ini? Ternyata mungkin Bapak Ibu ada salah satu dari 7 kebiasaan ini yang tidak Anda lakukan, atau Anda misalkan nih contoh dengar NetP. Ya, dengar NetP misalkan 15 menit setiap hari, tapi Anda sudah dengar tapi tidak dipraktekkan. Nah, artinya apa? Ada salah satu hal dari 7 kebiasaan ini yang tidak Anda jalankan sesuai sistem, Bapak Ibu. Nah, artinya apa? Di 7 kebiasaan ini Anda harus melakukan dan harus juga dikerjakan, harus dievaluasi oleh mentor-mentor Anda. Nah, jangan merasa bahwa oh, saya sudah melakukan yang terbaik tanpa adanya konsultasi. Masuk ke 3 prinsip dasar, Bapak Ibu. Anda harus edifikasi, konsultasi, dan no crossline yang terakhir. Jadi 3 prinsip dasar ini tidak hanya terjadi di kalangan, tidak hanya harus dilakukan oleh orang-orang yang baru join, tapi bahkan di beberapa tahapan tertentu, bahkan di tahap leader sekalipun, Anda tetap harus melakukan yang namanya 3 prinsip dasar. Nah, dari pengalaman saya jalankan usaha ini, banyak leader, Bapak Ibu, banyak leader ya khususnya di Banda Aceh, di kota saya, itu banyak yang bilang, karena apa? Karena tidak menjalankan yang namanya 3 prinsip dasar. Oke, mereka sudah edifikasi upline, edifikasi downline, edifikasi perusahaan, edifikasi produk, mereka sudah konsultasi, tapi ada hal yang mereka tidak jalankan, yaitu apa? No cross-lining, Bapak Ibu. Nah, ini sangat-sangat berbahaya, bukan hanya di tahap orang-orang baru, tapi juga sangat berdampak ketika Anda sudah menjadi seorang leader, peringkat tinggi, Anda mulai yang namanya cross-lining.
efek yang sangat berbahaya bagi perkembangan bisnis Anda. Di era sekarang Bapak Ibu, cross-lining juga bisa masuk melalui media online. Jadi hati-hati dengan media yang Anda pakai selama ini, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Itu juga bisa menyebabkan yang namanya cross-lining, Bapak Ibu. Jadi hati-hati, segera konsultasikan kepada upline aktif Anda bagaimana efek bahayanya cross-lining, Bapak Ibu. Tentunya arah yang ingin kita bangun tadi, arah yang ingin kita tuju tadi di TNC adalah director. Nah, saya yakin Bapak Ibu dari semua orang-orang yang join TNC, dari Anda yang mengikuti CPM malam ini, saya sangat yakin Anda pasti ingin sekali berperingkat director, dan ini adalah arah yang ingin kita tuju. Ini adalah arah yang ingin kita tuju di usaha ini, director. Dan kemarin kita juga baru saja seorang new director, ya, new director dari Jakarta, Pak Farid, dan itu sangat luar biasa, dan saya rasa semua dari kita ingin menuju ke sana, yaitu director. Nah, dan ini adalah visi dari One Vision, Bapak Ibu, arah dari One Vision. Seperti yang kita bilang tadi, arah lebih penting daripada kecepatan, ya, Bapak Ibu, ya, arah lebih penting daripada kecepatan. Dan ini adalah arah yang diarahkan oleh One Vision, yaitu Elite Majesty. Dan dari Elite Majesty ini syaratnya yaitu memiliki 9 crown dan 1 kaki CP. Nah, dan teman-teman Bapak Ibu semua, kira-kira siapa yang paling penting dari PBO Elite Majesty ini? Nah, mungkin Bapak Ibu bilang, oh itu crown, itu ada ambassador, itu ada royal. Tidak, Bapak Ibu. Yang paling penting dari PBO Elite Majesty ini adalah satu PBO yang berada di paling ujung. Ya, satu PBO yang berada di paling ujung, yaitu, ya betul, CP. Dan ini yang paling penting dari seorang Elite Majesty. Anda bisa bayangkan jika seandainya tidak ada CP di ujung, di kaki yang ke 10 tidak ada CP, maka tidak akan keluar PBO Elite Majesty-nya. Jadi saya bisa bilang bahwa di Elite Majesty ini yang paling penting adalah CP, ya. Dan itu adalah tugas kita, bagaimana cara kita untuk membangun core produsernya dari awal. Nah, CP. Kuncinya adalah seberapa banyak CP di jaringan Anda. Seberapa banyak CP? Tentunya juga Anda tetap konsultasi kepada upline aktif Anda. Nah, karena ketika Anda perbanyak CP hanya di satu kaki saja, tanpa punya beberapa kaki, Anda juga tidak punya bonus yang besar, bonus yang maksimal, karena cuma satu jalur yang Anda bangun CP-nya. Nah, duplikasi perbanyak CP di jaringan Anda. Ini sangat penting Bapak Ibu, karena CP ini adalah fondasi dasar. Fondasi dasar Anda menuju ke namanya Elite Majesty, ya. Nah, aset di bisnis ini adalah distributor aktif yang bisa melakukan hal ini, ya. CP tadi betul-betul CP yang murni, CP yang betul-betul sesuai sistem, CP yang betul-betul mengerjakan usaha ini, bukan hanya istilahnya CP Fisher, ya. Nah, ini sangat bahaya CP Fisher. Jadi cuma keluar CP, tapi dia tidak bisa merekrut, dia hanya jualan saja, dia tidak melayani pelanggan, dan dia juga tidak bisa belajar dan mengajar. Nah, ada 4 poin penting yang harusnya seorang CP, yang harusnya Anda nih malam ini yang sudah hadir di acara CPM online ini, Anda bisa keempat-empatnya ini. Yang pertama jualan, kemudian merekrut, kemudian Anda melayani pelanggan, dan terakhir belajar dan mengajar. Nah, jika salah satu saja ada dari 4 hal ini yang Anda tidak lakukan, berarti Anda belum menjadi CP sejati, Bapak Ibu. Anda hanya menjadi, ya mungkin CP Fisher, yang ketika Anda disuruh oleh upline kejar CP, Anda kejar CP, tapi mungkin dari hanya segi jualan, Anda input net fee, Anda input starter pack, dan lain-lain, Anda keluar CP di Fisher. Anda seorang royal, tapi Anda tidak memiliki 3 CP yang betul-betul aktif di jaringan Anda. 3 CP yang betul-betul mereka bisa menguasai 4 elemen ini, Bapak. Ini sangat berbahaya. Jadi buat kawan-kawan semua yang memang hari ini sudah hadir di CPM Online One Vision, pastikan Anda bisa semuanya. Yang pertama jualan, Anda bisa jualan, Anda bisa merekrut, Anda membangun jaringan, Anda mencetak lebih banyak CP di jaringan Anda, kemudian melayani pelanggan, Bapak Ibu. Nah, ini sangat penting. Terkadang kita hanya fokus untuk mengejar pembeli baru tanpa melayani pelanggan yang sudah pernah order, yang sudah pernah beli kepada kita. Nah, Anda bisa bayangkan ketika Anda bisa mempunyai 10 pelanggan, Anda punya 10 pelanggan yang setiap bulannya orderannya 1 juta, Bapak Ibu. Ada 10 orang 10 juta. Nah, itu mungkin sudah cukup untuk ya tutup PPV bronze lion above. Nah, karena kenapa? Kita tetap melayani pelanggan, tidak hanya fokus untuk mencari konsumen-konsumen baru. Karena yang saya tahu dan mungkin Bapak Ibu juga sudah semua tahu, produk TNC ini sangat-sangat bagus, sangat-sangat
kemungkinan repeat ordernya juga sangat tinggi. Nah, jadi ada beberapa produk yang memang Anda bisa akali untuk ya Anda punya pelanggan yang loyal, punya pelanggan yang setia. Dan yang terakhir, jangan lupa seorang CP, Anda harus tetap belajar dan mengajar, Bapak Ibu ya. Anda belajar dan Anda mengajar. Oke, nah kebetulan alhamdulillah saya juga sudah menjadi seorang CP ya. Nah, ini dia Rahmat Effendi menjadi seorang CP. Nah, kalau bisa Bapak Ibu Anda menjadi seorang CP bukan di bulan ini atau di bulan April ini, tapi Anda menjadi seorang CP di minggu pertama. Nah, lebih bagus lagi Anda menjadi seorang CP di hari pertama untuk menunjukkan kepada grup bagaimana dengan integritas Anda. Anda harus menjadi seorang CP. Karena ketika Anda menyuruh tim Anda untuk kejar CP, tapi Anda belum CP, menurut saya tidak etis, Bapak Ibu, tidak cocok. Nah, Anda mau kejar royal, tapi Anda suruh grup kejar royal, Anda belum royal. Nah, ini malah Anda makin ngeheng. Anda mungkin tidak pantas suruh grup kejar royal kalau Anda masih CP. Nah, pastikan Anda dulu yang CP, baru Anda bisa memberikan arahan kepada grup untuk mengejar yang namanya CP. Baik Bapak Ibu, next kita akan membahas sedikit mengenai COVID-19 ya. Kebetulan kita di Indonesia sudah hampir 2 tahun lebih ya di Indonesia pandemi. Saya sangat tahu bagaimana kondisi bisnis di Indonesia efek pandemi ini, bukan hanya bisnis TNC, bahkan beberapa bisnis di luaran juga banyak yang ya tutup, bangkrut, segala macam dan lain-lain Bapak Ibu. Nah, tentunya mungkin sekarang sudah mulai kondusif, sudah mulai aman, beberapa kota juga sudah bisa buat pertemuan. Semoga kita doakan ya kita bisa bangkit lagi dari terpuruknya kita selama 2 tahun ini Bapak Ibu ya. Nah, tapi jangan takut Bapak Ibu, terkadang kita perlu jatuh untuk tahu siapa yang setia ya, dan terkadang kita perlu juga salah untuk melihat siapa yang tulus. Jangan takut, Anda mungkin di era pandemi ini Anda jatuh, banyak tim-tim Anda yang mungkin hilang, banyak grup-grup Anda yang mulai hilang fokus, bahkan mungkin beberapa mentor-mentor Anda, mungkin upline Anda yang sudah tidak fokus lagi, sudah tidak di TNC lagi. Jangan takut Bapak Ibu. Nah, Anda hanya butuh orang-orang yang sevisi, Anda hanya butuh mentor-mentor yang sevisi di usaha ini untuk terus maju, terus bergerak, terus bangkit Bapak Ibu. Ya, jangan takut dengan efek pandemi ini, karena saya percaya di setiap masa krisis, di setiap krisis itu pasti ada orang-orang yang muncul, itu pasti ada orang-orang yang naik bisnisnya, pasti ada orang yang mempunyai harapan-harapan baru lagi Bapak Ibu. Nah, dan ini saya kemarin cek-cek di Instagram, kebetulan ini juga salah satu story pengusaha di Indonesia. Nah, jadi dari info ini saya mau gambarkan ada 2 poin penting Bapak Ibu ya, 2 poin penting. Mungkin Anda bisa baca info hotel dijual di Malang ya, bintang 2, kemudian 35 kamar, revenue-nya 200 juta per bulan. Nah, dia buka harga 17,5 M. Nah, yang pertama poin yang mau saya bilang bahwa Anda jangan takut bisnis Anda sedang turun. Bukan cuma Anda yang turun bisnisnya, tapi seluruh Indonesia dengan kondisi pandemi ini bisnisnya lagi turun. Bahkan itu hotel mau dijual di Malang ya, bintang 2, 35 kamar. Itu yang pertama. Jadi jangan merasa bahwa saya nih turun, saya pesimis untuk naik lagi. Saya satu-satunya orang di Indonesia yang sedang mengalami masalah yang bertubi-tubi. Bukan, Bapak Ibu. Semua orang sedang mengalami masalah yang sama. Semua orang juga di era pandemi yang sama. Jadi kita sama-sama start di garis yang sama. Jadi jangan takut bersaing dengan orang lain. Jangan takut minder. Jangan takut Anda mau bergerak, mau bertempur di lapangan. Jangan takut, Bapak Ibu. Anda pasti bisa jika Anda masih memiliki rasa percaya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, poin pentingnya adalah Anda bisa lihat dari hotel bintang 2, 35 kamar, ini revenue-nya 200 juta per bulan. Nah, dia buka harga 17,5 M. Nah, mungkin apakah Anda di kondisi saat ini atau mungkin 5 tahun ke depan, apakah mungkin Anda bisa punya income 17,5 M untuk membeli hotel bintang 2, 35 kamar? Anda coba berpikir. Nah, tentunya saya rasa tidak ada Bapak Ibu. Dan ini revenue-nya ini 200 juta per bulan. Ya, 200 juta per bulan. Ini bukan net income Bapak Ibu, masih ada harga kotornya. Nah, artinya apa? Omsetnya 200 juta per bulan. Tapi Anda harus punya modal 17,5 M. Anda bisa bayangkan bagaimana dengan potensi yang diberikan oleh usaha ini. Anda cukup join ya platinum, anggap 12 juta, tapi Anda bisa mendapatkan income, bukan revenue ya, bukan omset. Kita tidak memikirkan gaji karyawan, kita tidak punya karyawan, kita tidak punya kantor, gaji kantor, kita cuma punya fee share Bapak Ibu. Anda bisa cek berapa net income Anda di fee share ya. Nah, jadi saya rasa banyak leader di Indonesia sekarang ini income-nya bahkan
melebihi dari 200 juta per bulan, Bapak Ibu. Melebihi 200 juta per bulan. Jadi potensi bisnis ini sungguh sangat besar. Bagi Anda mungkin yang masih baru di usaha ini, yang sudah mengejar CP, Anda terus berproses, Anda terus konsultasi kepada upline aktif Anda, karena ini bisnis yang sangat-sangat tepat, apalagi di era pandemi, Bapak Ibu ya. Nah, ya, no result keep working, bad result keep working ya. Great result keep working. Ya, konsistensi is the key. Nah, Anda tidak punya hasil, ya jangan dulu, tetap berbenah, jangan lupa konsultasi, tetap kerja. Hasil yang jelek harus evaluasi. Anda konsultasi ke upline aktif Anda, ingat, upline aktif Anda. Dan kalau misalkan Anda punya hasil yang bagus, hasil atas apa yang Anda kerjakan, tetap keep working, kerja lagi. Yang penting apa Bapak Ibu? Konsisten, ya. Konsistensi is the key. Nah, ini sangat memukul saya ya. Salah satu snap leader, saya lupa nih snap siapa. Nah, jadi dia mengatakan bahwa pola lama dengan orang lama, nah itu artinya zong, Bapak Ibu. Pola lama yang kita kerjakan, tapi dengan orang-orang lama yang sudah lama join PNC, itu zong. Tapi pola lama dengan orang baru, itu bisa jadi momentum. Nah, artinya apa? Yang salah bukan polanya, tapi mental dan belief-nya, Bapak Ibu. Polanya sama, tapi hanya orang baru yang belum tahu bagaimana masalah-masalah di TNC, bagaimana dia berada di lapangan, dan lain-lain. Artinya apa? Mental dia masih kuat, belief-nya masih kuat. Nah, ini akan jadi momentum yang sangat besar ketika Anda memperbaiki orang-orang lama. Orang-orang lama kita perbaiki, tapi dengan cara lama. Tidak masalah. Tidak masalah dengan back to basic, Bapak Ibu. Nah, bahkan Anda mungkin setiap harinya fokus cari orang baru, tapi Anda lupa berbenah orang-orang lama yang sudah aktif, orang-orang lama yang mungkin sudah loyal dengan Anda malah meninggalkan mereka karena mungkin baru sekali penyampaian, 2 kali penyampaian, 3 kali penyampaian. Jangan, Bapak Ibu. Anda tetap berprogres dengan orang lama dan tentunya tetap mencari orang-orang baru yang mungkin bisa Anda ajak kerjasama lagi. Nah, karena kebanyakan juga saya lihat di tim saya, terkadang orang banyak yang terkena quotes, jebakan. Quotes artinya apa? Jangan fokus sama yang hilang, tapi lipat gandakan yang bertahan. Nah, padahal yang hilang itu karena dia tidak memperbaiki diri. Akhirnya apa? Orang yang bertahan akan hilang lagi. Orang baru yang datang, orang baru yang dia prospek, itu akan hilang lagi. Karena kenapa? Padahal bukan orangnya yang salah, tapi diri sendiri, kitanya yang salah. Artinya apa? Kita ya dulu yang harus memperbaiki diri. Supaya apa? Quotes tadi bisa Anda pakai. Nah, juga banyak orang-orang yang memang terlalu fokus cari orang baru. Akhirnya apa? Kerjaannya selalu tidak selesai, Bapak Ibu ya. Selalu dengan hashtag ya, dengan hashtag One Vision, kita baru mulai. Nah, tapi tidak pernah selesai. Kita baru mulai. Karena kenapa? Dia terus mencari orang baru, tapi tanpa memperbaiki diri sendiri. Jadi menurut saya, sebelum Anda mencari orang baru, coba Anda perbaiki dulu. Mungkin apa kesalahan Anda yang membuat orang yang sudah bergabung lalu hilang? Apa kesalahan Anda mungkin yang membuat orang yang sudah lama di TNC lalu hilang dan tidak lagi fokus di TNC? Nah, ini dia, mungkin Anda bisa lihat di layar kaca Anda, ini adalah kutu loncat. Ya, kutu loncat ketika di zoom. Ini kecil, harusnya kecil, tapi kalau di zoom gambarnya seperti ini. Ya, kutu loncat ini juga sangat berbahaya ketika Anda mulai tergiur dengan bisnis-bisnis yang sedang booming, mungkin dengan konsep bisnis yang baru, mungkin ada hal-hal yang memang wah ini lagi booming, lagi viral, Anda join. Artinya apa? Anda lompat-lompat bisnis, Anda tidak fokus, Bapak Ibu. Anda menjadi kutu loncat dan ini sangat berbahaya. Sangat sering terjadi, bahkan mungkin bukan di para new member, bahkan di tingkat para leader juga sering terjadi, Bapak Ibu ya. Banyak orang-orang yang sudah peringkatnya tinggi, sudah mulai ada uang, dia mulai terlena dengan bisnis-bisnis yang memang sedang viral, dia terlena dengan profit yang diberikan yang 10% per bulan, 30% per bulan. Akhirnya apa? Dia terjebak dengan kondisi apa? Yang intinya lompat bisnis, kutu loncat. Belum satu bisnis yang kuat, malah dia jalankan usaha lain. Jalankan lagi usaha lain. Nah, artinya apa? Setiap hari ketika dia menjalankan usaha baru, dia akan menjadi seorang yang pemula. Ya, setiap bisnis akan menjadi pemula. Kapan Anda bisa menjadi seorang master? Kapan Anda bisa menjadi seorang yang memang legenda di bisnis tersebut? Nah, jadi Anda bisa lihat di layar kaca Anda, itu ada seorang bayi yang pegang laptop. Ya, dia akan selalu akan menjadi seorang pemula. Ya, lompat bisnis. Nah, banyak juga dari tim-tim saya, Bapak Ibu, saya banyak sekali yang mengatakan bahwa itu dia kok bisa bagus ya, bisnisnya cepat sekali. Itu dia
ngeri perkembangan omsetnya segala macam. Nah, rumput tetangga memang selalu lebih indah, Bapak Ibu. Nah, tapi bahayanya apa? Mungkin Anda tidak tahu bahwa rumput tetangga adalah rumput sintetis. Nah, bukan rumput asli. Jadi jangan terlena dengan apa yang tampak di luar, Bapak Ibu. Anda jangan sampai berubah fokus, berubah haluan gara-gara dengan apa yang tampak di luar. Ini sangat berbahaya. Ya, apalagi sekarang sedang masa-masa yang viral Bapak Ibu ya, robot trading. Sekarang sudah viral investasi ini, investasi itu yang memang bukan investasi tapi ya skema Ponzi. Ini sangat berbahaya. Tentunya Anda yang hadir Royal Weekend, Anda pasti sudah mempelajari dan banyak mendapatkan materi-materi mengenai ini. Nah, ini sangat menarik ya. Saya mengutip salah satu quotes, kata-kata dari Pak Abdi Suardin ya, tidak butuh waktu lama. Doni Salmanan, ada Indra Kents, ada Juragan 99 ya. Ternyata semua zong ya, ada punya rumah, punya private jet, semua zong, tidak ada yang instan, semua butuh proses. Kita harus kembali ke setelan pabrik Bapak Ibu, tidak ada yang instan. Nah, Anda jangan terlena dengan personal branding di sosial media. Personal branding bagus, betul, tapi jangan sampai Anda salah kaprah menggunakan sosial media untuk ya membuat Anda terlena. Akhirnya apa? Anda join ini, join itu, join ini, join itu. Akhirnya apa? Ternyata Anda akan menjadi pemula di setiap bisnis yang Anda jalankan, Bapak Ibu ya. Fokus pada bidang masing-masing dan jadilah ahli pada bidang tersebut. Insya Allah waktumu akan datang. Itu kata Pak Abdi Suardin ya. Nah, ini mungkin ada beberapa tampilan. Nah, ini dia yang kemarin sedang viral, Bapak Ibu ya. Nah, ini Juragan 99. Nah, ini waktu dia katanya beli private jet ya. Terus ketika viral, nah dia klarifikasi bahwa ini bukan milik pribadi, tapi istilahnya kerjasama dalam waktu berjangka. Ya, itu istilah kerennya ya. Nah, istilah simpelnya sewa Bapak Ibu ya, bukan punya pribadi. Nah, jadi hati-hati Bapak Ibu. Nah, ini personal branding yang mungkin Anda jangan terlalu cepat percaya kaya instan. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, yang kaya instan itu akan cepat miskin instan, ya. Ini juga kemarin viral Bapak Ibu ya, from zero to hero ya. Tapi kita kembali lagi to zero lagi ya. Nah, ini ada ini Anda mungkin tahu ya. Nah, ini Indra Kents. Nah, ini Indra Kents. Nah, terakhir dia pakai baju Shopee ya. Nah, baju Shopee kan baju oranye Bapak Ibu ya. Nah, jadi hati-hati Bapak Ibu. Ini kemarin yang viral ini platform Binomo kalau saya nggak salah. Nah, dia disita semua, terakhir mungkin kalau nggak salah 20 tahun penjara. Nah, jadi apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Jangan terlalu cepat percaya dengan yang namanya instan dan jangan tertipu dengan tampilan sosial media, Bapak Ibu ya. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Saya bukan bermaksud untuk menjelekkan personal, tapi ya memang ini sedang viral dan mungkin bisa kita ambil pelajarannya. Dan ini ada contoh Doni Salmanan ya. Nah, mungkin kawan-kawan udah pada tahu, Bapak Ibu semua, dulunya dia tukang parkir, kemudian ini dia menjadi afiliator Quotex kalau saya nggak salah. Dan terakhir dia juga pakai baju Shopee ya, baju oranye. Nah, jadi hati-hati dengan yang namanya kaya instan. Anda harus percaya dengan proses, Anda harus percaya dengan yang namanya kerja keras. Tidak ada yang namanya instan. Nah, kita juga di TNC sebagai member, Anda juga mungkin jangan Anda kira Anda tidak bisa menjadi from zero to hero to zero lagi. Nah, Anda juga bisa, Ibu. Kenapa? Karena Anda mungkin berada di zona yang bahaya. Nah, ketika Anda sudah CP, Anda mungkin tidak mau belajar lagi, Anda sudah royal, tidak mau belajar lagi, itu bahaya. Nah, jadi ada beberapa poin penting yang mungkin akan saya share, yaitu zona bahaya. Yang pertama, visi pendek. Nah, visi pendek ini, Anda mungkin sudah achieve sesuatu, tapi tidak mau upgrade, Bapak Ibu. Visinya terlalu pendek. Nah, banyak juga beberapa di tim saya yang memang dia targetnya beli iPhone. Setelah iPhone-nya dapat, lalu dia lupa. Dia lupa mau apa lagi nih, dream apa lagi yang mau dicapai. Akhirnya apa? Dia hilang arah, dia hilang tujuan, segala macam. Akhirnya dia juga muntaber dari usaha ini. Dia hilang, Bapak Ibu. Akhirnya ya dia menjadi orang yang ya masuk ke circle kembali. Nah, visinya pendek. Nah, kemudian kehidupan pribadi dan sosial berubah. Ini zona bahaya, Bapak Ibu. Anda mungkin sudah punya uang, Anda mungkin bonusnya sudah mungkin di atas 20 juta, 30 juta. Kehidupan pribadi berubah. Anda mungkin mulai kena lifestyle, beli barang-barang yang mungkin tidak Anda perlu. Itu sangat bahaya, ya. Kehidupan pribadi dan sosial berubah. Anda tidak bisa kontrol keuangan Anda, sangat bahaya. Nah, jadi mungkin Anda bisa konsultasikan lagi ke plan aktif Anda, bagaimana cara manajemen keuangan yang baik dan benar. Yang ketiga, manajemen keuangan berantakan. Nah, ini juga mungkin ya
di awal oke lah self reward. Nah, ada istilah self reward, Anda beli ini karena ini emang hasil kerja keras saya. Tapi apakah itu harus setiap bulan atau mungkin setiap minggu keluar bonus Anda harus self reward? Self reward akhirnya apa? Anda tidak punya tabungan, Anda tidak punya biaya masa depan, biaya nikah dan lain-lain. Akhirnya apa? Anda juga sama dengan orang-orang yang mengatakan bahwa ya kita kerja untuk dapat uang, bukan bangun aset dulu. Kita kerja dapat uang, kerja dapat uang. Kita seperti tikus di dalam roda, Bapak Ibu. Jadi tidak ada hal yang membuat kita suatu saat nanti kita berhenti bekerja, aset yang jalan untuk kita. Nah, hati-hati karena manajemen keuangan yang berantakan, banyak leader-leader bahkan yang hilang di usaha ini. Yang keempat, ego meninggi. Nah, Anda sudah berperingkat di atas upline Anda tidak mau lagi belajar, Anda PBO-nya di atas upline tidak mau lagi belajar, tidak mau lagi konsultasi, ini sangat berbahaya. Dan kemudian role model duplikasi yang rusak. Ini juga sangat berbahaya. Nah, solusinya apa Bapak Ibu? Anda harus memiliki visi, harus jauh Bapak Ibu. Anda harus punya visi menjadi seorang gold lion, menjadi diamond, menjadi director, dan lain-lain. PBO Anda harus tambah lagi, sudah CP harus royal, sudah royal harus crown, ambassador, majesty, dan seterusnya. Kemudian kita harus menata kehidupan pribadi dan kehidupan sosial kita. Kemudian kita harus manajemen keuangan yang harus rapi, kita harus catat semua pengeluaran kita, pemasukan kita untuk menata manajemen keuangan kita. Kemudian ego kita juga harus kuat, kemudian kita harus terus belajar, jangan pernah berhenti belajar, Bapak Ibu. Ya, kalau saya sangat-sangat disiplin untuk mengingatkan bahwa kita di bisnis ini harus terus belajar dan terus bergerak. Anda bergerak nggak belajar tidak bisa, Anda belajar tidak bergerak juga tidak bisa. Nah, Anda harus belajar dan bergerak, Bapak Ibu ya. Kemudian terus jadi contoh yang benar buat tim-tim Anda. Anda harus bisa menjadi ya istilahnya role model yang baik. Kira-kira kalau misalkan tim Anda harus ikut Anda yang baik, apa yang harus mereka ikuti? Ya mungkin Anda belum punya bonus yang besar, mungkin Anda baru join CP, baru join bisa CP, mungkin Anda belum ada reward, tapi Anda bisa menduplikasikan atau mencontohkan dari segi kerja keras Anda, integritas Anda, kedisiplinan Anda, sikap Anda bagaimana. Anda bisa contohkan ke tim-tim Anda. Nah, jadi tidak mesti Anda harus diikuti dari segi penghasilan besar, punya banyak penghasilan rumah, mobil dan yang lain. Nah, artinya apa Ibu? Ada satu saat nanti mungkin Anda memang butuh, ya Anda beli. Jangan sampai ketika Anda tidak terlalu butuh, tapi Anda hanya perlu untuk memberi sesuatu untuk menumbuhkan respect tim Anda. Dan ini sangat berbahaya. Nah, respect itu bukan dibeli dengan apa yang Anda pakai. Respect itu bukan dibeli dari semahal apa outfit Anda, tapi respect itu Anda dapat ketika Anda bisa memberi pengaruh yang baik kepada tim-tim Anda. Nah, ini juga yang mungkin akan saya sedikit sampaikan bagaimana efek yang mungkin bisa menjadi jangka panjang kalau kita tetap melakukan yang namanya repackaging, Bapak Ibu. Dan ini sangat-sangat dilarang oleh TNC. Jadi seharusnya kita tetap membrandingkan produk TNC, ya tidak membungkus dengan kemasan-kemasan yang memang bukan TNC. Nah, akhirnya apa? Kedepannya nanti mungkin ketika kita sudah mulai tua, kita sudah punya anak cucu kita, orang mungkin tidak tahu lagi apa yang namanya brand TNC, produk TNC. Nah, harusnya apa? Dari sekarang nih kita perbaiki bagaimana cara kita untuk mempromosikan di sosial media, di Facebook, Instagram, WA. Jadi kita betul-betul harus melakukan ya sesuai arahan dari TNC. Kita promosikan sesuai produk TNC. Nah, mungkin Anda promosikan ya lebih ke khasiatnya saja. Seperti asam urat, ada produk kolesterol, ada produk asam lambung, dan lain-lain. Oke, mungkin bisa juga Anda promosi seperti peninggi, pelangsing, dan lain-lain, tapi tetap jangan terlalu overclaim, bisa berbahaya. Nah, jadi sama-sama kita jaga, sama-sama kita menjaga bagaimana kualitas produk TNC, sama-sama kita jaga brand TNC. Semoga hal ini bisa cepat diatasi oleh pihak kantor dan kita juga sama-sama saling support, ya sama-sama saling support untuk tetap tidak membuat yang namanya repackaging. Kemudian ada yang namanya di sini cutting price, Bapak Ibu ya. Nah, artinya apa? Anda menjual di bawah harga. Nah, ini juga sangat berbahaya, penjualan di Shopee, di Lazada, di Tokped. Nah, sekarang pihak-pihak kantor juga sedang sangat berusaha untuk mendeteksi atau melacak orang-orang yang memang menjual produk TNC tapi di bawah harga. Nah, produknya 100 dijual 50.000. Nah, itu sangat berbahaya bagi Anda mungkin yang pernah menjalankan ini atau Anda sedang menjalankan ini. Yuk sama-sama kita
berubah, sama-sama kita memperbaiki sesuai etika-etika yang memang diajarkan oleh TNC. Nah, karena ketika Anda menjual dengan harga yang lebih rendah, nah artinya apa? Anda tidak hanya menzalimi 1-2 orang, Bapak Ibu, tapi Anda menzalimi bahkan ya ribuan orang member TNC, yang mana mungkin dari TNC mungkin dia bisa membiayai keluarganya, menafkahi keluarganya, tapi karena Anda mungkin yang melakukan cutting price, nah orang lain ketahan rezekinya, orang lain mungkin terhambat menafkahi keluarga, bahkan mungkin ya bisa berbahaya bagi kehidupan sosialnya. Nah, jadi mari sama-sama kita betul-betul membuat sebuah program atau membuat sebuah rules kepada tim-tim kita semua, ya supaya kita tidak menjual produk TNC di bawah harga. Kita harus jual produk TNC ya kalau bisa di atas harganya, kita ambil keuntungan. Jangan sampai Anda mau jual rugi, Bapak Ibu ya. Anda harus jual produk ya di atas harganya lah. Anda jual, Anda ambil keuntungan, ada dapat margin, ada dapat bonus lagi. Nah, mungkin bagi Anda yang sedang menjalani cutting price, kita sama-sama berubah, sama-sama kita hapus semua produk-produk kita di marketplace untuk membuat sebuah sistem harga yang memang sesuai arahan. Nah, ini poster live yang terbaru, Bapak Ibu. Bagi Anda mungkin yang di bulan Maret kemarin tidak royal, nah kabar baiknya Anda bisa mengejar yang namanya live ini. Ya, Anda semua mungkin sudah pasti tahu setiap ada informasi baru, pasti leader Anda pasti forward ke grup-grup WhatsApp, dan yang pastinya Anda tidak hanya cukup tahu, tapi apakah Anda mengeksekusi apa yang sudah Anda tahu. Nah, karena saya sangat yakin Bapak Ibu, ketika Anda bisa hadir ke live, Anda bisa berjumpa dengan orang-orang hebat, Anda bisa menambah visi Anda bisa menambah relasi Anda bisa sharing-sharing bagaimana pengalaman leader-leader yang sudah sukses di usaha ini. Anda bisa belajar bagaimana sukses di 5 aspek kehidupan, dan itu akan Anda dapatkan di acara yang namanya live, Bapak Ibu ya. Bukan Royal Weekend ya, bukan CPW, bukan Momentum Weekend. Ini live, seluruh Indonesia berkumpul. Seluruh leader-leader yang on track TNC berkumpul di live. Nah, dan pastinya saya tidak yakin kalau Anda ingin bisnis Anda besar, Anda hanya hadir sendiri. Dan saya ingin mengundang teman-teman semua, Bapak Ibu semua untuk hadir tapi bersama grup. Anda bawa semua grup-grup Anda untuk hadir ke Live Bali. Ya, ini istilahnya ya ulang tahun TNC 2022, kita akan jumpa di Bali, Bapak Ibu ya. Nah, kalau bisa Bapak Ibu Anda kejar itu yang paling terakhir, yaitu 3 kali Majesty. Ya, itu Anda akan free 2 orang dan Anda bisa dapatkan uang saku senilai 2 juta ya. Tentunya saya sangat antusias untuk membawa grup seramai mungkin untuk hadir ke Live Bali ini. Nah, ini ada sebuah kata-kata purpose ya, dan saya pastikan Bapak Ibu, saya sangat teringat dengan kata-kata seorang mentor saya, seorang leader saya, yaitu begin with the end in mind. Ya, itu kata Pak Ruli ya. Nah, jadi Pak Ruli juga akan mengisi sesi 2 nanti. Jadi Anda harus memulai dengan melihat hasil akhir di pikiran Anda. Nah, jadi kalau saya bilang bahwa Anda jangan trust the process, tapi trust the purpose, Bapak Ibu. Anda harus percaya dengan tujuan Anda. Anda sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun di usaha ini. Kira-kira tujuannya apa? Kita harus trust the purpose. Ya, kita harus memiliki visi jangka panjang, berani berpikir besar dengan hasil akhir di pikiran. Itu yang saya pelajari dari Pak Ruli ya, Pak Ruli Wahyudi. Jadi Anda harus bisa punya visi besar lah, punya visi, purpose, tujuan Anda apa. Karena kalau Anda hanya percaya dengan proses, saya tidak yakin Anda bisa mencapai tujuan Anda. Saya tidak yakin Anda bisa mencapai director, bahkan elite majesty. Karena apa? Proses itu nggak ada yang enak, Pak Ibu. Proses itu sakit, dan saya tidak yakin semua orang mau sakit lama-lama di bawah. Tidak ada yang enak dengan yang namanya proses. Tapi kita harus follow the purpose, trust the purpose, Bapak Ibu. Ya, harus kita percaya dengan yang namanya tujuan kita. Dan terakhir, Bapak Ibu, nah ini dia sisa waktu yang ada sedikit lagi. Saya ingin sharing dikit mengenai ini foto terakhir, Bapak Ibu ya. Jadi ini foto pertama saya ketika saya jumpa dengan mentor jauh ya, Pak Ruli Wahyudi ya, dari Bandung. Dan sekarang, dulu kalau tidak salah Silver Lion, kalau nggak salah. Ini foto yang berdiri ini tahun 2014 ya, 2014 saya baru join. Jadi Pak Ruli datang dari Bandung ke Aceh, ada buat meeting. Setelah meeting kita foto. Nah, ini bisa lihat ya, Pak Ruli masih
ya masih seperti itu dan saya juga masih agak aneh Bapak Ibu ya. Saya sambil tangan ini ya One Vision ya. Nah, jadi saya sangat percaya dengan apa yang Pak Ruli bilang, yaitu begin with the end in mind ya, begin with the end in mind. Anda harus memulai dengan hasil akhir di pikiran. Saya masukin ke alam bawah sadar, saya percaya suatu saat nanti saya bisa jumpa lagi dengan Pak Ruli, bisa foto lagi dengan Pak Ruli, tapi dengan kondisi yang berbeda. Nah, jadi ini yang foto kedua itu tahun 2015, kalau saya tidak salah 2015, ketika saya foto setelah trip Thailand. Ya, trip Thailand, saya singgah di Bandung, saya telepon Pak Ruli mau ajak jumpa. Itu saya nekat, Pak Ibu, saya nekat ajak jumpa Pak Ruli. Ya, saya dari Aceh masih bintang 6 memberanikan diri untuk memiliki visi besar, hubungi upline saya yaitu Pak Ruli. Ternyata Pak Ruli welcome. Ya, ternyata Pak Ruli mau tampung saya. Jadi kita ngopi, bahkan saya nginap juga di rumah Pak Ruli. Nah, ini foto 2015 kalau saya nggak salah. Dan 2016, 2017, 2018, 2019 banyak beberapa trip ya. Saya juga bersama Pak Ruli. Dan saya tidak masukkan fotonya di sini, bahkan di trip Australia, di trip Turki, di trip Hong Kong, di trip Singapura, dan lain-lain segala macam. Banyak trip-trip yang memang saya bisa pergi dengan Pak Ruli. Ya, saya dulu pas Pak Ruli bilang begin with the end in mind, saya langsung percaya bahwa kita harus memulai dengan hasil akhir di pikiran. Dan terakhir, foto terakhir, saya juga sangat membuat diri saya semakin ingin memiliki pergerakan yang lebih gerak lagi. Saya ingin terus bergerak lagi karena ya alhamdulillah terakhir saya bisa dipercayakan untuk mengisi CPM online ya. Saya satu poster dengan Pak Ruli istilahnya. Ya mungkin dari segi bisnis masih terlalu jauh Bapak Ibu ya. Masih sangat terlalu jauh, tapi saya yakin dan percaya kalau misalkan Pak Ruli bisa, saya juga pasti bisa. Nah, kalau misalkan semua leader bisa di Indonesia, saya juga pasti bisa. Nah, walaupun mungkin kita di Aceh kondisinya jauh dari upline, kita kondisinya kekurangan leader-leader yang mungkin bisa kita mainkan pihak ketiga, tapi tidak masalah Pak Ibu. Kita tetap terus bergerak, kita punya beberapa mentor-mentor, yang memang ada beberapa mentor mungkin sudah mulai hilang arah, sudah mulai hilang fokus, tapi jangan takut, jangan pernah takut untuk bergerak terus, karena Anda harus terus bergerak sesuai 7 kebiasaan sukses. Ada salah satu poinnya yaitu hadir ke pertemuan yang direkomended oleh upline aktif kron Anda. Artinya apa? Anda harus konsultasi dengan upline aktif Anda. Oke, sekian sesi dari saya. Terima kasih dari kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga dari apa yang saya sampaikan bisa menjadi warna baru buat teman-teman. Dan semoga apa yang saya sampaikan, kalau misalkan upline aktif Anda bilang itu hal yang beda, tidak harus diikuti, Anda harus percaya upline aktif Anda. Jangan lupa Anda konsultasi ulang kepada upline aktif Anda masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC.